kami dari tab A kelompok 6 ingin mempresentasikan prototipe kami, yaitu jendela otomatis berbasis sensor anemometer. Saya Fahri Andrian Akbar sebagai ketua kelompok. Saya Yesi Rahayu sebagai anggota kelompok. Saya Deo Arif Amanullah sebagai anggota kelompok. Dan saya Muhammad Toga Saputra sebagai anggota kelompok. Angin berperan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, angin juga bisa bersifat destruktif apabila kecepatannya melampaui batas yang telah ditentukan. Di era 4.0 ini, telah banyak sensor yang telah dikembangkan, salah satunya itu sensor anemometer, di mana sensor anemometer dapat mendeteksi kecepatan angin. Oleh sebab itu, kami dari kelompok 6 membuat prototipe, yaitu jendela otomatis berbasis sensor anemometer, yang mana apabila anginnya kencang, maka jendela akan tertutup secara rapat, dan apabila anginnya tidak kencang, maka jendela akan terbuka secara otomatis. Adapun tujuan umum dari praktikum ini adalah perancangan sistem kontrol otomatik yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang berbasis teknologi serta untuk mencapai kompetensi mata kuliah kontrol otomatis. Serta dalam praktikum ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana belajar dalam menciptakan sebuah sistem kerja sensor otomatis kecepatan angin yang dapat mendeteksi kecepatan angin, sehingga dapat dimanfaatkan untuk membuat jendela otomatis yang terbuka ketika angin tidak kencang dan menutup secara otomatis ketika angin kencang. Pada prototipe jendela otomatis ini terdapat beberapa komponen yang digunakan, yaitu pertama, breadboard berfungsi untuk membuat rangkaian elektronika sementara dengan tujuan uji coba. Kedua, MMC berfungsi untuk menyimpan data pengukuran sensor. Ketiga, RTC berfungsi untuk menghitung waktu yang dimulai dari detik, menit, jam, hari, bulan, tahun. Keempat, servo berfungsi untuk mendorong atau memutar objek dengan kontrol yang dengan presisi tinggi dalam hal posisi sudut, akselerasi, dan kecepatan, sebuah kemampuan yang tidak dimiliki oleh motor biasa. Kelima, potensiometer berfungsi untuk mengatur resistensi tegangan dan juga arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Keenam, LCD I2C berfungsi untuk konektor media untuk menampilkan data-data yang dihasilkan oleh sensor. Ketujuh, Arduino Uno berfungsi untuk komponen utama pada rangkaian sebagai pengendali seluruh kerja sistem rangkaian. Kedelapan, kabel jumper berfungsi untuk menghubungkan beberapa breadboard, menghubungkan antar titik pada PCB single, slide, dan menghubungkan jalur rangkaian. Kesembilan, SD card berfungsi untuk membaca dan menulis data yang ada ke SD card. 10, sensor anemometer berfungsi untuk mendeteksi arah angin. Ke-11, kabel USB berfungsi untuk menghubungkan perangkat ke laptop. Dan terakhir, laptop berfungsi untuk menuliskan sintaks sederhana rangkaian. Berikutnya yaitu penjelasan tentang skematik dari prototipe kami, yaitu jendela otomatis berbasis sensor anemometer. Yang pertama yaitu servo. Di sini ada kabel jumper berwarna hitam yang terhubung ke pin GND Arduino Uno. Lalu di tengah-tengah ada kabel jumper berwarna merah. Ini merupakan pin VCC yang terhubung ke pin 5V Arduino Uno. Sementara kabel jumper berwarna kuning ini merupakan pin pulse yang terhubung ke pin 7 Arduino Uno. Berikutnya yaitu LCD I2C, yang mana kabel berwarna kuning merupakan pin SCL yang terhubung ke pin A5 Arduino Uno. Berikutnya yaitu kabel jumper berwarna hitam merupakan pin SDA yang terhubung ke pin A4 Arduino Uno. Lalu kabel jumper berwarna merah merupakan pin VCC yang terhubung ke pin 5V Arduino Uno. Dan yang berwarna biru ini merupakan pin GND yang terhubung ke pin GND Arduino Uno.
ini merupakan sensor yang terdapat 3 kabel. Yang pertama yaitu kabel jumper berwarna merah, yang mana kabel jumper merah ini merupakan pin VCC yang terhubung ke pin 5P Arduino Uno. Lalu kabel jumper berwarna biru merupakan pin GND yang terhubung ke pin GND Arduino Uno. Dan kabel jumper berwarna hijau merupakan pin DO yang terhubung ke pin 3 Arduino Uno. Di sampingnya terdapat MMC, yang mana kabel jumper berwarna biru ini merupakan pin GND yang terhubung ke pin GND Arduino Uno. Lalu kabel jumper berwarna merah merupakan pin VCC yang terhubung ke pin 5P Arduino Uno. Selanjutnya yaitu kabel jumper berwarna hijau merupakan pin CS yang terhubung ke pin 4 Arduino Uno. Dan kabel jumper berwarna kuning ini merupakan pin MOSI yang terhubung ke pin 11 Arduino Uno. Lalu kabel jumper berwarna ungu ini merupakan pin SCK yang terhubung ke pin 13 Arduino Uno. Dan yang terakhir yaitu kabel jumper berwarna oranye merupakan pin MISO yang terhubung ke pin 12. Berikutnya yaitu potentiometer, yang mana kabel jumper berwarna merah ini merupakan pin GND yang terhubung ke pin GND Arduino Uno. Yang tengah-tengah merupakan pin yang terhubung langsung ke pin A2 Arduino Uno. Lalu kabel jumper berwarna biru merupakan pin VCC yang terhubung ke pin 5P Arduino Uno. Dan yang terakhir yaitu RTC, yang mana kabel biru merupakan pin GND yang terhubung ke pin GND Arduino Uno. Selanjutnya yaitu kabel jumper berwarna merah merupakan pin VCC yang terhubung ke pin 5V Arduino Uno, dan kabel jumper berwarna hitam merupakan pin SDA yang terhubung ke pin A4 Arduino Uno. Sementara yang terakhir ini yaitu kabel jumper berwarna kuning merupakan pin SCL yang terhubung ke pin A5 Arduino Uno. Ya, di sini saya akan menjelaskan hasil dari kalibrasi dari sensor kecepatan angin, yaitu ada 8 jarak, yaitu ada 10, 25, 35, 55, 75, 95, 105, dan 125, dan memiliki titik acuan atau nilai acuan 125, 115, 175, 65, 55, 30, dan 0. Nah, kami kalibrasi ini melakukan 3 kali percobaan dalam setiap jaraknya dan menghasilkan rata-rata dari tiap jaraknya, yaitu pada jarak 10 cm yaitu rata-ratanya 114 rpm, 108, 93, 70, 60,3, 48, 24,3, dan yang terakhir 0. Dan dibuat grafik kali hasil dari kalibrasi dan menghasilkan rumus yang akan kita gunakan untuk mendapatkan hasil validasi. Selanjutnya, untuk validasi sendiri kami menambahkan jarak sekitar 55 cm dengan 8 jarak, yaitu 15, 30, 40, 60, 80, 100, 110, dan 130 dengan 8 titik acuan dan menggunakan 3 kali percobaan
selama 8 jarak, lalu mendapatkan rata-rata untuk jarak yang 15 cm yaitu 115, yang 30 itu 108, 40 yaitu 91,7, yang 60 itu 71,7, 80 itu 61, yang 100 itu 49,7, yang ke-7 itu 27, dan yang terakhir 0. Dan dibuat hasil grafik validasi yang sudah diuji, lalu mendapatkan rumus yang telah dihasilkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan sintaks sensor kecepatan angin berbasis jendela otomatis. Nah, yang pertama itu ada servo, wire, LCD, DS3231 atau bisa dibilang RTC, kartu SD, dan SPI. Nah, yang pertama itu ada LCD. Sintaks LCD yaitu liquid crystal I2C. Nah, selanjutnya ada RTC, DS3231 RTC. Nah, untuk day of the week-nya itu ada Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, selanjutnya itu ada buat RPM dan waktu. Nah, selanjutnya ada kalibrasi, include kalibrasi. Nah, untuk pin potensionya itu ada di A2. Selanjutnya itu ada sintaks servo, file my file. Nah, itu di pos 0. Nah, selanjutnya itu ada hari, tanggal, waktu. Nah, selanjutnya itu void setup atau memulai suatu data di LCD. Ada teknik pertanian, kelompok 6 TFA, dan nama-nama anggota. Selanjutnya itu ada sintaks RPM, timeout, dan kalibrasi. Nah, selanjutnya itu ada RTC begin atau mulainya RTC untuk SD card itu bisa atau tidak. Nah, di sini bisa kita atur RTC waktunya. Nah, waktunya di sini saya gunakan Tuesday atau hari Selasa. Waktunya itu jam 2 siang, dan waktunya tanggal 23 bulan 6 2022. Selanjutnya itu ada data kalibrasi yang sudah dilakukan atau rumus kalibrasi yang sudah dihasilkan. Lalu ada RPM, ada potensio, pembacaan potensio. Yang kedua yaitu kalau misalnya potensionya kurang dari 100, dia akan setting pointnya sangat lambat. Dan kalau misalnya kalibrasinya 50 atau RPM-nya 50, di my servonya akan terbaca kencang, yaitu 950. Lalu di kalibrasi selanjutnya itu lebih dari sama dengan 20 dan kurang dari 50, yaitu anginnya sedang untuk pembacaan my servo atau servonya yang digunakan. Selanjutnya yaitu angin pelan pada my servo. Nah, itu kurang dari 20 RPM-nya. Lalu untuk potensionya sendiri, kalau misalnya kurang dari 200, dia setting point keduanya sangat lambat. Dan
untuk kalibrasi My Servo-nya ada angin kencang yaitu lebih dari 70, itu disebutnya angin kencang. Lalu lebih dari sama dengan 30 dan kurang dari 70 itu anginnya sedang. Dan yang terakhir ada angin pelan yaitu kurang dari 20. Nah, selanjutnya itu setting point 3 yaitu sedang, dia kurang dari 300 dan lebih dari 200 atau sama dengan. Nah, itu sekitar kalibrasi di My Servo-nya itu sekitar 85, lebih dari 85 itu bisa dibilang angin kencang. Lalu selanjutnya ada angin sedang. Nah, itu kalibrasinya itu lebih dari sama dengan 45 dan kurang dari 850. Nah, selanjutnya itu ada kalibrasi kurang dari 45 yaitu angin pelan dan potensio. Selanjutnya itu setting pointnya yang keempat yaitu cepat. Nah, di sini kalibrasinya itu 130 angin kencang My Servo. Kalau untuk yang angin sedang itu 50 hingga kurang dari 130, dan angin pelan yaitu kurang dari 50 untuk My Servo-nya sendiri. Selanjutnya itu setting point yang sangat cepat yang kelima, yaitu lebih dari 150 itu angin kencang, lebih dari atau sama dengan 60 dan kurang dari 150 itu angin sedang, dan yang terakhir angin pelan kurang dari 60. Nah, di sini ada RTC waktu, hari dan tanggal. Untuk ini sendiri, untuk pemosisian dari RTC-nya itu dari tanggal, hari dan waktu. Nah, ini untuk hasil dari SD card, nanti dia namanya OpenText.txt. Nah, selanjutnya itu ada RPM dan kalibrasi, data RPM dan kalibrasi. Nah, selanjutnya itu ada setting point kembali atau bisa dibilang potensio, dan selanjutnya itu ada file untuk menyimpan atau gagal membuka SD card. Proses uji kinerja dilakukan dengan mengukur berapa kali sensor dapat membaca kecepatan angin selama 120 menit. Hasil uji kinerja dapat disajikan dalam tabel berikut.
ada sekitar 1836 data yang berhasil dibaca oleh sensor, dan berdasarkan data ini dibuat grafik seperti yang tertera pada Excel berikut. Baik, selanjutnya uji keakuratan dengan setting point 200. Nilai setting point ini didapat dari rata-rata, kemudian didapat pula nilai sensor sebagai berikut. Selanjutnya, nilai sensor dari 143 sampai dengan 146,4 didapat nilai keakuratan sebagai berikut. Nilai keakuratan ini didapat dari rumus 1 dikurang dalam kurung SP dikurang NAI per N per SP dikali dengan 100%. Selanjutnya yaitu uji RWP atau rata waktu pengendalian. Di sini ada keadaan angin, diam, pelan, diam, kencang. Kemudian ada tanggal, kemudian ada hari, kemudian ada jam, kemudian ada aktuator hidup dalam satuan detik, kemudian ada RPM. Nah, RPM 0 ini didapat dengan keadaan angin diam, dengan aktuator hidupnya 5 detik, dapatlah RPM 0. Untuk sudut 0 derajatnya tidak bergerak, sudut 45 derajatnya tidak bergerak. Kemudian di sini keadaan angin pelan, dengan aktuator hidup 5 detik, didapat RPM 20, dengan sudut 0 derajatnya bergerak, sudut 45 derajatnya tidak bergerak. Kemudian di sini keadaan angin diam, dengan aktuator hidupnya 5 detik, didapat RPM 0, kemudian sudut 0 derajatnya tidak bergerak, kemudian sudut 45 derajatnya tidak bergerak. Kemudian keadaan angin kencang, dengan aktuator hidupnya 5 detik, didapat RPM 134. Kemudian untuk sudut 0 derajatnya tidak bergerak, pada sudut 45 derajatnya bergerak. Diketahui aktuator hidup 5 detik, AON 1 dalam menit 0,08333 menit. Untuk delay pada alat 1, delay dalam satuan menit 0,017 menit, untuk N-nya sendiri 4, kemudian rata waktu pengendalian dalam satuan menitnya 0,0250825, kemudian rata waktu pengendaliannya dalam satuan detik yaitu 1,50495. Untuk rumus RWP sendiri sebagai berikut: sigma NI sama dengan 0 dalam kurung AONI plus delay dibagi dengan N. Dari prototipe yang telah dirancang didapatkan kesimpulan yaitu 1. Didapatkan hasil rancangan sistem kontrol otomatik jendela otomatis yang dapat digunakan untuk melindungi bagian dalam rumah dari angin yang bersifat destruktif. Kemudian yang kedua, diperoleh hasil uji kalibrasi dan validasi yang koefisien korelasi atau R kuadrat sebesar 0,9849 yang hampir menyentuh angka 1. Kemudian pada hasil uji kinerja, data stabilitas menunjukkan bahwa pembacaan alat stabil dengan waktu 120 menit. Lalu didapat hasil uji keakuratan sebesar 94% yang hampir mendekati 100%, yang artinya alat ini berhasil diciptakan.